Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam bab ke-32 ini, bab keutamaan orang-orang lemah, miskin dan tidak dikenal dari kalangan muslimin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al-ayah. Yang artinya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena tertarik dengan perhiasan dunia. Ya. Tentu ada lanjutan ayat, tapi ini saksi bahasan kita. Di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu beliau suri tauladan kita semua orang-orang yang beriman. Dan kita akan selalu mengikuti gerak-gerik dan apapun yang beliau kerjakan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, bersabarlah engkau hai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan senja hari. Artinya kita disuruh, udah kamu jalani apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, walaupun yang di sekitarmu yang patuh itu adalah orang-orang miskin, orang-orang tidak punya jabatan, ya, orang-orang yang mungkin terkena ujian penyakit. Bersabar sama mereka, karena mereka yang akan selamat. Ya. Dan jangan sampai ya, engkau terpalingkan hai Muhammad, sama juga bahasanya, ya, atau kurang lebih orang-orang beriman, ikutilah Rasul ini, dan jangan kalian juga terpalingkan, ya, terpalingkan dari orang-orang yang mengikuti kehidupan dunia, ya, dengan meninggalkan orang-orang yang patuh ataupun beriman. Karena rata-rata pengikut nabi-nabi itu adalah orang miskin memang, orang-orang yang ya lemah dari sisi fisik, ekonomi, gitu kan. Makanya banyak orang-orang Quraisy, atau kita juga temukan tokoh-tokoh masyarakat di kehidupan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, itu rata-rata mereka mengatakan kepada para nabi, bagaimana kami bisa beriman kepadamu sementara pengikutmu adalah ardhalun, orang-orang yang tidak punya kedudukan di tengah-tengah kami, bukan pejabat, bukan orang-orang kaya, gitu kan. Nah, itu sudah menjadi umum. Oleh karena itu, tidak ada pengaruhnya antara orang yang lemah tapi dia benar dengan orang yang kaya atau punya jabatan tapi dia salah. Ya. Kebenaran akan selalu ya, didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab ke-32 ini dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu nomor hadis 257 dari Haritha bin Wahab radhiyallahu anhum. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Siapa saja yang akan masuk surga dengan mudah, yaitu setiap orang yang lemah. Ada footnote nomor 263, maksudnya jiwanya lemah karena kerendahan hatinya dan lemahnya keadaannya di dunia, ya, secara ekonomi, mungkin pendidikan. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, maukah aku beritahukan tentang penghuni surga? Tanda tanya, sahabat terdiam, lalu kata Nabi SAW, yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan. Tetapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya dia-nya besar kata ganti Allah, memenuhinya. Ada footnote nomor 264 juga dikatakan, maksudnya seandainya dia bersumpah dengan satu sumpah, karena sangat mengharapkan kemurahan Allah yang akan membuat sumpahnya itu menjadi terlaksana, pasti Allah akan membuatnya benar dalam sumpahnya itu dengan membuat sumpahnya menjadi terlaksana. Lalu kata Nabi SAW, dan maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Tentu para sahabat terdiam, tanda tanya di sini. Lalu Nabi SAW jelaskan, tadi penghuni surga, sekarang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang keras, kasar, ya, dan sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Di situ ada dijelaskan, kalau teman-teman yang pegang buku, ada kalimat jawad, ya. Jawad, ya, pakai dha terakhirnya. Dikatakan di situ
Jawadh dengan jim di fathah, waw bertasydid dan dha bertitik, artinya orang yang suka menumpuk harta dan kikir. Ada pula yang berpendapat artinya adalah orang yang berbadan besar, yang sombong dalam cara berjalannya. Dan ada juga yang berpendapat artinya adalah orang pendek yang perutnya buncit, tapi dia jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan coba bedah hadis ini. Walaupun hadis ini pendek teman-teman, tapi ini termasuk jawami'ul kalim. Termasuk ya mujizat buat Nabi SAW. Jawami'ul kalim artinya kata-kata yang ringkas tapi maknanya luas. Gitu kan. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Tentu teman-teman bermula dari potongan pertama adalah hikmah dari pertanyaan Nabi SAW. Beliau berbicara kepada para sahabat dan audiensnya ini memang sudah tersentuh secara keimanan tentang surga dan neraka. Makanya beliau mulai dengan pertanyaan, maukah aku tunjukkan tentang penghuni surga? Maukah aku tunjukkan tentang penghuni neraka? Nah, retorika ini teman-teman memang dibahasakan kepada orang yang tersentuh secara keimanan. Karena orang kalau tidak tersentuh secara keimanan, dia belum pernah belajar apa itu surga, dia tidak tahu bagaimana beratnya siksaan di neraka. Lalu Anda mengancamnya, misal dia tidak sholat, karena memang dia tidak pernah tahu ancamannya. Ya, dia tidak pernah tahu tentang keutamaan dapat surga, ancaman masuk neraka gitu kan. Maka yang terjadi, kalau Anda mengatakan kalau kau nggak sholat masuk neraka, nggak ada bekasnya buat dia. Gitu ya. Atau misalnya kita mengatakan, kalau kau sholat kau akan masuk surga. Apa surga itu? Kan gitu. Tapi kalau orang sudah tersentuh secara keimanan, maka ini punya bobot. Karena orang beriman akan menjadikan surga sebagai target, neraka sebagai ancaman. Dia akan menjauh dari neraka. Seperti itulah. Nah, ini pelajaran pertama bagaimana Nabi SAW menyampaikan dengan retorika ini. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Gitu kan. Begitu juga dengan tentang, maukah aku tunjukkan tentang penghuni surga? Kemudian juga potongan hadisnya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku tunjukkan tentang penghuni neraka? Gitu kan. Karena memang beliau sangat tahu orang yang sedang diajak bicara ini adalah orang-orang yang memang merindukan surga dan juga takut dari api neraka. Jadi pertanyaan ini akan sangat bermanfaat sekali karena mereka akan diberikan sebuah jawami al-kalim, gabungan kata-kata yang ringkas tapi langsung menyentuh dan tepat sasaran. Itu potongan pertama. Potongan yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang siapa penghuni surga. Sebagaimana nanti kita jelaskan, ya, potongan selanjutnya yang ketiga adalah sifat penghuni neraka. Kita akan masuk potongan kedua adalah Nabi SAW menjelaskan kullu dha'ifin mutadha'if lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Jadi di sini ada dua cirinya di surga ini, ya, yaitu dha'ifin mutadha'if. Lemah dan diremehkan. Gitu kan? Tapi dia adalah ahli ibadah. Umumnya orang dilemahkan itu karena kurangnya harta, kurangnya pendidikan, kurangnya fisik. Ya. Maka ini dalam Islam tidak ada. Makanya dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak akan pernah lihat ke paras wajah kalian dan postur tubuh kalian. Mau tampan, mau cantik, mau berkekar, mau tinggi semampai. Ini Allah nggak lihat itu. Allah nggak lihat itu semua, paras wajahmu dan juga fisikmu. Karena Allah ciptakan semuanya. Allah tahu kenapa ini dibuat cantik, ini dibuat gagah, ini dibuat jelek, itu Allah lebih tahu. Tapi apa kata Nabi SAW? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Nah, berarti ini adalah kemasan. Kemasan. Jangan ketampanan Anda, kecantikan Anda membuat Anda sombong. Anggap remeh orang lain. Nggak boleh. Biasa saya tekankan itu ya, ada di pengajian kita dari awal kita bahas buku ini, tentu sebelum pandemi di lokasi ya, tapi sekarang kena pandemi maka kita lakukan di studio. Jadi sudah sering jelaskan, ada istilah syamata dalam agama Islam. Syamata itu kayak menganggap remeh orang, ya, karena ada kekurangan yang kita anggap pada dirinya. Maka itu bisa berbalik keadaannya kalau kita melakukan syamata itu. Ya, makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya ya, ada seorang wanita yang hamil jalan di depanku, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya, aku khawatir justru Allah membuatku hamil. Jadi memahaminya sangat pekah.
Bagaimana kalau ada sesuatu pun yang kita tidak suka lihat, lebih baik kita mengatakan doa yang diajarkan Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalabi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dari makhluknya, gitu kan? Jadi poin ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi. Ya. Jangan pernah menilai orang dari sisi fisiknya dan paras wajahnya, tapi lihat amalnya. Biar dia jelek, biar dia cacat, biar dia nggak berpendidikan, biar dia tidak kaya, tapi ternyata hafid 30 juz. Tidak pernah ketinggalan sholat malam. Kalau azan sholat di masjid, jauh lebih afdal dibandingkan orang yang tampan, mobilnya luar biasa, mobil-mobil mahal semua di rumahnya, tapi nggak sholat, ya, nggak tutup aurat, ya. Yang haram semua dilakukan, ya ganja, narkotika, ya khamr, ya zina, ya. Jadi kita harus faham itu sebagai seorang muslim, prinsip dasar. Kalau ada orang masya Allah, Allah berikan kekuatan fisik, ketampanan, dia punya ilmu, dia soleh, dia soleha, itu luar biasa. Kebaikan di atas kebaikan, gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW adalah orang yang tampan dan soleh. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat banyak yang tampan, ya, dan mereka beriman, mereka luar biasa. Ini sudah masuk dalam poin adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang lemah pun tidak akan berpengaruh bagi dia, lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan, ya. Misalnya yang saya masukkan sini pendidikan itu status, ya, mungkin kayak oh ini apa nih sarjana, oh ini S2, ini S3, itu loh. Ya, karena tidak selamanya orang S2 atau S3 itu lebih soleh daripada orang yang tamatan SD, itu tidak selamanya. Dan ini bukan yang saya masukkan adalah lemah pendidikan berarti tidak pernah belajar sama sekali, itu bodoh, itu lain gitu. Yang saya masukkan adalah jenjang karir akademik di sini, ya. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksud sini adalah bisa saja dia lemah dari sisi jenjang pendidikan tadi, mungkin dia lemah sisi ekonomi, mungkin dia cuma jual bakso, gorengan, segala macam gitu kan. Tapi kalau azan mampir di masjid, sholat, tak pernah ketinggalan sholat, tak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, gitu kan. Bahkan kita temukan kadang-kadang ada orang yang susah tapi imam masjid. Masya Allah, subuh sampai isya semua di masjid. Ya, saya bahkan berapa kali mampir di masjid-masjid pada saat pergi ke taklim, ya. Itu saya temukan ternyata di masjid itu kalau lagi azan mikrofonnya begitu besar, ya mampir orang naik sepeda, orang naik motor, penjual gorengan, penjual bakso, yang lewat naik Mercy, naik mobil Alfa, tidak ada yang mampir sholat. Jadi tolak ukurnya adalah kesolehan orang. Bukan keadaan ekonominya, bukan keadaan fisiknya. Ya. Pernah ada seorang sahabiat Nabi, cantik, perempuan ini terkenal di Madinah. Lalu Nabi SAW punya seorang sahabat, punya kekurangan fisik. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat ini. Orangnya kecil, kurus. Sampai waktu dia mati syahid, itu Nabi SAW menggendongnya kalau tidak salah dengan satu tangan, atau ringan sekali badannya. Dan juga mukanya bukan orang yang tampan. Jadi Anda bayangkan berkumpul antara muka paras wajah yang tidak tampan dan badan yang kecil juga. Karena gitu. Mungkin dipandangkan sebagian orang ini kekurangan. Maka Nabi SAW menanyakan Julaibib, kenapa kau tidak menikah Julaibib? Dia mengatakan, sama siapa ya Rasulullah? Maksudnya dia tahu diri gitu kan. Secara gambaran. Kata Nabi SAW, saya akan lamarkan. Beliau pun datang ke rumah salah satu sahabat yang lain, yang memiliki tadi anak perempuan yang terkenal kecantikannya, dan juga wanita ini salihah. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya setelah masuk dipersilakan segala macam, mereka gembira Nabi datang ke rumahnya kan. Siapa yang tidak gembira Nabi SAW datang ke rumahnya, luar biasa gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, saya punya hajat dengan kalian. Nah, bahasa ini sering dipakai, ya, atau saya punya hajat dengan kalian, atau saya punya hajat dengan anak perempuan kalian. Ini bahasa santun seperti mau melamarnya gitu. Maka kedua orang yang punya rumah, orang tua perempuan itu kaget. Mereka mengatakan, selamat datang ya Rasulullah. Maksudnya, silakan mau nikah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Gitu kan? Kata Nabi SAW, bukan untuk saya. Kata mereka, lalu untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Julaibib. Begitu mereka dengar kata nama Julaibib, langsung ya,
Ya mungkin Anda tahu lah orang, oh paras wajahnya kalau kita bisa bahasakan kurang ya, kurang santun kalau kita katakan jelek ya. Kemudian kurus, kecil, gimana? Julaibib ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Julaibib. Lalu kata kedua orang tuanya, kami mau tanya dulu anaknya. Belum mereka tanya, anak perempuan itu rupanya dengar. Kalau Nabi SAW mau datang melamar tuh Julaibib, kata anak perempuan tersebut dari dalam kamarnya, wahai ibu ayahku, jangan pernah tolak lamaran Nabi SAW. Maka diterimalah dan menikahlah. Dan wanita itu hanya mengungkapkan betapa dia setelah menikah dengan Julaibib begitu bahagianya. Dan ternyata memang keselamatan luar biasa di akhirat karena Julaibib terbunuh mati syahid. Di salah satu peperangan waktu terbunuh Julaibib, seingat saya terbunuh di Uhud ya, tapi mungkin saya keliru di ini, saya khawatir ya, karena saya lupa. Tapi dia terbunuh di satu peperangan Nabi SAW. Waktu selesai perang Nabi SAW mengatakan, siapa yang mencarikan untukku Julaibib? Maka dicari, ternyata ditemukan Julaibib ada terbunuh mati syahid, dan di sekitarnya ada 7 atau 8 orang kafir yang terbunuh di tangan dia. Jadi, bukan karena kecil fisik ya, tapi luar biasa. Dia bisa melawan 7 atau 8 kesatria kafir yang dikalahkan oleh dia, dan dia pun mati syahid. Ya. Maka Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan pada saat itu, sesungguhnya Julaibib bagian dari aku dan aku bagian dari dia. Luar biasa gitu ya. Bagaimana Umar bin Khattab berkata tentang Bilal. Sesungguhnya Bilal adalah Sayyiduna. Bilal adalah tuan kami. Padahal sebenarnya Umar bin Khattab dulu orang terhormat di Quraisy dan tahu siapa Bilal. Bilal ini adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini selevel sama Umar. Maksudnya tokoh masyarakat Mekah gitu. Tapi setelah masuk Islam Umar faham dan Umar mengatakan begini bahasanya. Inna Abu Bakar sayyiduna, sesungguhnya Abu Bakar adalah tuan kami, a'taka sayyidina. Jadi dia membebaskan tuan kami, maksudnya Bilal. Jadi Abu Bakar tuan kami dan membebaskan Bilal juga tuan kami. Tapi di sini bahasanya adalah bagaimana beliau mengatakan Bilal adalah tuan karena kesolehannya Bilal. Kalau bukan karena soleh, tidak mungkin Nabi SAW angkat sebagai muadzin. Karena muadzin itu ya mu'taman, dia terjamin, dipercaya gitu. Karena tidak mungkin orang jadi muadzin kalau tidak dipercaya. Dia kalau sembarangan azan orang sholat belum masuk waktu misalnya, atau orang buka puasa, ya, nggak mungkin sembarangan. Ini contoh saja. Ya. Maka teman-teman jangan pernah lihat fisik orang, paras wajah orang, tapi lihat kesolehannya. Bagaimana kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya pernah bertemu orang biasa secara fisik, tapi saya kaget ternyata dia Masya Allah puasa Daud sudah dari sekian tahun. Kalau bersedekah nggak ada nilainya. Maksudnya tidak ada perhitungannya, bukan tidak ada perhitungannya. Semua disedekahin sama dia, luar biasa gitu, luar biasa gitu. Ya. Ada juga orang yang sangat tampan atau punya kelebihan kecantikan tapi sombong. Nanti kita bahas sifat ahli neraka itu insya Allah. Ya. Jadi ini poin penting, 2 sifat, dhaif, dia lemah. Secara tadi saya bilang fisik, paras wajah, ada kekurangannya. Mungkin jenjang akademik tadi saya bilang. Kemudian ekonomi, ya, jabatan dan seterusnya. Kemudian mutadhaif. Mutadhaif ini diremehkan. Nah, peremehan ini sedikit lebih global daripada dhaif tadi yang lemah itu. Karena penganggap remehan ini tidak selamanya ya, yang diremehkan itu kelompok yang pertama tadi, orang yang dhaif, orang yang lemah, karena bisa saja orang itu pintar, sarjana, ya punya titel akademik, bisa saja dia juga punya ketampanan atau kecantikan, punya kelebihan fisik, bisa, ya, tidak seperti kelompok yang pertama tadi. Tetapi mungkin dia bawahan, maka dia dianggap remeh oleh atasannya, nah, gitu. Atau saudara sama saudaranya, mungkin si kakak anggap remeh adiknya, karena dianggap adik misalnya. Padahal sebenarnya adiknya itu punya kelebihan fisik, punya titel akademik, mungkin punya ekonomi, punya bisnis misalnya. Tapi karena si kakak menganggap dia lebih besar, maka dia anggap remeh. Nah ini masuk dalam masalah ini, mutadhaif. Ya. Jadi bisa masuk dalam masalah tadi orang yang diremehkan. Tentu bisa juga masuk di poin yang pertama tadi ya. Diremehkan dalam arti kata kena miskin, kena paras wajahnya. Tapi itu sudah masuk dalam istilah dhaif. Makanya kita coba datangkan makna yang lain tentang masalah mutadhaif.
Ya, jadi kelompok pertama bisa masuk dalam istilah mutadhaif ya, artinya diremehkan. Tapi juga masuk dalamnya adalah siapapun yang dianggap remeh. Hati-hati, jangan pernah anggap remeh orang. Jangan karena titel Anda mendadak lebih tinggi, lalu Anda menganggap remeh mahasiswanya misalnya, atau temannya yang dianggap lebih, mungkin bukan spesialisnya, ya, dia ambil S2, S3 bukan di bidangnya, dan seterusnya lah. Ya, tidak seperti dia misalnya, dianggap remeh. Ini berbahaya sekali, ini berbahaya. Ingat, Allah itu Tuhan segala sesuatu. Apapun, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu, ya, Tuhan dan pencipta, pemilik, penguasa, pemberi kehidupan, yang mematikan semua. Kucing aja, hewan kalau lagi lewat, Anda iseng tendang, ingat Tuhan Anda Allah, Tuhan kucing itu juga Allah. Mungkin kucing itu tidak bisa balas, dia cuma kesakitan teriak pergi. Tapi Anda dihukum oleh Tuhan dia dan Tuhan Anda. Tiba-tiba Anda jalan dengan sepatu baru, di jalan juga rata keselip. Jalan di tangga turun jatuh. Kepleset di kamar mandi, banyak sekali bisa terjadi. Kenapa? Hukuman tadi kamu buat itu. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Di sini sudah disebutkan dua sifat tadi, dhaifin, mutadhaif. Lalu yang menandakan yang dimaksud sini lemah di sini, secara fisik, secara jenjang pendidikan tadi, secara jabatan, secara ekonomi, dan yang diremehkan karena dianggap mungkin selain tadi bisa masuk dalam dhaif itu, lemah tadi secara fisik dan seterusnya, atau memang dianggap karena lebih rendah umurnya, kayak adik tadi, atau orang tua pada anaknya, atau atasan pada bawahnya dan seterusnya, ya. Dua-duanya ini supaya dia termasuk di surga harus beriman. Terbukti dari sabda Nabi SAW mengatakan, lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kedua kelompok tadi itu kalau mereka bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Tentu yang dimaksud sini adalah sumpahnya itu mengatakan demi Allah, ya, atau demi zatmu ya Allah, ya. Hukumlah orang ini, sembuhkanlah penyakit orang ini, mudahkanlah urusan orang ini. Nah, itu masuk dalam masalah ini. Jadi pernah terjadi Abu Bakar ini siapa yang nggak kenal? Mertua Nabi, sahabat Nabi yang mulia, gitu kan? Satu-satunya yang disebutkan persahabatan dalam Al-Quran. Idh yaqul bi sahibihi, pada saat Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahibnya di gua di Jabal Thur, ya, pada saat orang-orang Quraisy mau mengejar Nabi SAW untuk mengejar ke Madinah, Nabi SAW mengatakan, Allah mengatakan, menukil apa yang Nabi SAW katakan, idh yaqul bi sahibihi. Allah mengatakan idiyakul sahabi, pada saat dia berkata pada sahabatnya, bukan Nabi SAW mengatakannya, tapi Allah menisbatkan persahabat itu, ya, Nabi SAW dengan Abu Bakar, dan banyak kelebihan yang lain. Bahkan kata Nabi SAW, kalau iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, dan iman umat ini semua, termasuk saya sama anda dan semua semua para sahabat Nabi yang lain, ya, itu ditimbang di timbangan yang sebelah, maka tetap akan lebih berat imannya Abu Bakar. Gimana? Mudah-mudahan kita mencintai beliau sehingga bisa bersama di surga. Makanya Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, tidak ada sabda Nabi SAW yang lebih kami cintai dibandingkan, yang lebih kami suka dan kami gembira dibandingkan sabda beliau, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Karena sungguhnya aku sangat mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan aku berharap dengan cinta aku itulah, walaupun amalku belum mencapai amal mereka, bisa bersama mereka di surga nanti. Nah, gitu. Abu Bakar ini pernah radhiyallahu anhu lewat di jalan menuju ke masjid. Rupanya ada satu ashab sufa. Sufa itu sebuah lokasi di belakang rumah Nabi SAW, khusus untuk orang-orang yang mau menuntut ilmu, terutama orang miskin gitu ya. Bisa menampung sekitar 300 orang. Jadi mereka itu tiap hari bersama Nabi SAW. Ya, Nabi buat apa? Kalau wahyu turun, maka seringkali Nabi paling pertama temuin mereka misalnya, ya. Karena mereka sangat dekat di belakang rumah Nabi langsung. Salah satu di antara mereka rupanya sempat, kalau tidak salah ya, seingat saya itu mungkin kakinya agak melonjor ke jalan atau apa, lewat Abu Bakar kesentuh. Nah, Abu Bakar sempat marahin orang itu. Kemudian orang itu diam saja. Abu Bakar sampai ke masjid, lalu Nabi SAW tahu ada wahyu turun tentang masalah itu. Kata Nabi SAW, Abu Bakar kembalilah dan minta maaf kepada orang-orang itu. Karena mereka walaupun maknanya miskin secara finansial, tapi mereka kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Kedekatan diri seseorang kepada Tuhannya membuat dia bisa diterima, ya, doa kalau dia bersumpah atas nama Allah. Dia mengatakan, aku bersumpah atas namamu ya Allah, ya,
agar engkau menyembuhkan penyakitku, agar engkau menyembuhkan penyakit si fulan, agar engkau mengangkat fitnah tersebut kepada si fulan, agar engkau melunasi utang si fulan. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini potongan ini memberikan gambaran kepada kita tentang orang yang dhaif dan mutadhaif tadi, orang yang lemah dan diremehkan adalah orang yang beriman. Seperti itu. Dan juga di sini bisa diambil pelajaran kalau kita boleh bersumpah atas nama Allah agar hajat kita dipenuhkan. Kuasa Allah SWT. Potongan ketiga, dan ini penutupan dalam hadis ini tentunya, yaitu jawaban Nabi SAW pada saat sudah menanyakan apakah kalian tahu siapa penghuni neraka, kalau beliau mengatakan kullu utullin jawadin mustakbir. Nah, kalau tadi sudah kita panjang lebar jelaskan, alhamdulillah tentang ciri ahli surga, ya. Sekarang ciri ahli neraka. Dimulai dengan utullin, ya. Kemudian jawadin, kemudian mustakbir. Ada 3 di sini disebutkan. Kita mulai dengan ya, makna utullin. Utul itu, kata Ibnu rahimahullah, adalah keras dan kasar. Itu ciri pertama ahli neraka. Kasar. Ingat, beda antara tegas dengan kasar. Ini perlu digarisbawahi. Kalau tegas itu, saya nggak suka ini, saya mau begini, itu tegas. Dan itu boleh dalam Islam. Bahkan ketegasan diperlukan di beberapa titik kehidupan kita. Tidak selamanya kita kelihatan lemah terus, enggak. Kita mengalah terus, ya. Kita butuh ketegasan supaya jelas hak kita, misalnya tegas, ya. Tapi kasar nggak boleh. Kasar itu keluar kosakata yang semua kebun binatang keluar, apalah segala macam. Itu nggak boleh, ya. Itu kasar. Tutur katanya kasar, tatapan matanya kasar, ngotot, tangannya kasar, suka mukul. Luar biasa, wala'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Dan juga keras. Biasa orang bilang juga Indonesia keras kepala, ya. Nggak mau terima masukan. Ini ciri ahli neraka. Anda yang sudah sampai pada tingkat tinggi titel akademiknya, Anda yang sudah sampai pada tingkat sudah unlimited harta Anda, ya. Anda yang diberikan kelebihan fisik, kelebihan paras wajah, apalah kelebihan yang lain termasuk jabatan misalnya, maka hati-hati. Jangan sampai itu membuat Anda lalai, Anda keras, tidak mau terima masukan. Ciri orang beriman, apalagi menuntut ilmu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kalau diberikan masukan, terima. Terima. Jangan tidak terima. Apapun masukan, terima. Ya. Harus bisa menerima itu. Dan kita harus bisa mengubah sesuatu yang salah dari kita. Kalau Anda bisa lakukan itu berarti Anda luar biasa. Anda termasuk penuntut ilmu dan hamba Allah, insya Allah, yang kita berharap dekat dengan Allah SWT. Tapi kalau ada orang sombong, tidak mau menerima, ini keras, nah, atau menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain, na'udzubillah, ini bahaya sekali. Ingat, jangan sampai titel kita, sosial kita membuat kita akhirnya menganggap ini orang lain. Ini penting. Ini ciri yang pertama, ya. Utul, dikatakan kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku tunjukkan siapa penghuni neraka? Kullu utullin, semua yang kasar, yang keras, ya. Kemudian yang kedua jawwal, pakai va, ya, adalah orang yang suka menumpuk harta dan kikir. Menumpuk harta boleh, kita punya tabungan segala macam, tapi kalau diikuti dengan kikir jadi negatif, ya. Dalam Islam kita boleh punya harta, dalam arti kata sini kita punya pendapatan, kita punya investasi, kita punya perusahaan, silakan. Kan bisa juga masuk dalam makna menumpuk harta, tapi tidak boleh kikir. Kikir ini dosa besar, ya. Dimasukkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, salah satu syarah beliau adalah penjelasan masalah dosa besarnya atau dosa yang besar bagi orang yang kikir. Itu juga Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam kitab beliau dosa-dosa besar yang sudah kita bedah juga. Alhamdulillah kita sudah bahas sampai sekitar 140-an sekian dosa besar, yang diantaranya masalah kikir ini. Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabat yang menjelaskan tentang keadaan kepala suku mereka yang baru. Dia tampan, dia berwibawa tapi pelit, kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit?
Dan Allah SWT mengatakan, ya, wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang diangkat darinya sifat kikir, siapa yang bisa terangkat darinya itu, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi menumbuh harta dan kikir perhitungannya luar biasa. Bahkan subhanallah, kikir ini saking beratnya ya, penyakit ini, sampai kalau sudah menjiwa, dia pelit pikir dengan diri dia sendiri, ya. Jadi tidak lagi mengganti pakaian, tidak terlihat memiliki kendaraan yang layak, tidak menggunakan mobil yang layak. Jadi aneh. Ada orang begitu sampai berangkat umroh, cari travel yang paling murah, padahal dia mampu. Pesawat mau transit beberapa kali pun tidak masalah bagi dia. Hotel jauh dari Masjidil Haram, jadi jalan susah, keringatan ke masjid. Kenapa ini? Cari pesawat yang ekonomi kelas, kenapa nggak bisnis kelas yang nyaman? Sudah nyaman, hotelnya bintang 5 dekat Masjid Haram, diganti oleh Allah lagi karena dia bersedekah. Baru dirinya pun sama. Jadi juga teman-teman penting, memberi orang, usahakan kita memberi apa yang kalau kita berikan, karena kan kita berikan karena Allah. Jangan lihat orangnya. Apa yang kita kalau terima yang sama kita suka, gitu. Misal contoh sederhana, antum mau memberikan makan kepada orang. Cobalah beri makan yang kalau antum dikasih makan itu antum mau. Kalau kita dikasih kita mau dengan makanan itu. Itu penting. Jadi jangan main kasih makanan, belum tentu kita sendiri mau makan itu. Tidak layak. Baru dia katakan, oh saya bersedekah. Sedekah apa? Gitu ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai pada puncak tingkat kebaikan dari pahala dan balasan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Itu penting. Juga dalam surah Al-Insan seperti itu. Ya. Mereka wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Makanan favorit kita yang kita sedekahkan, baju yang kita suka yang kita sedekahkan. Berikan yang terbaik, lawan sifat kikir itu. Demi Allah teman-teman sekalian, pangkal kaya dalam Islam adalah dermawan, memberi. Itu resep kaya. Paling sederhana, simpel ya, dan mudah untuk diamalkan. Dan pasti Allah tidak akan salah dengan janjinya. Ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim dijelaskan, kata Nabi SAW hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Maka ini penting. Jangan jawab, karena itu sifat ahli neraka. Ya. Mereka yang suka kikir. Ada juga yang berpendapat bahwasanya jawab adalah orang yang berbadan besar dan sombong. Karena kekar, sombong, jalan. Melihat orang dengan sombongnya. Berikan matanya. Akhi dan ukhti, kalau Allah berikan kita kelebihan paras wajah, postur tubuh, warna kulit, rambut yang indah, alhamdulillah, syukur. Jangan justru digunakan untuk sombong. Ya, nggak boleh itu. Bisa saja Allah angkat itu. Jangan sampai sombong. Anda mungkin masih ingat kisah 3 orang yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, si botak, ya, kemudian orang yang terkena penyakit kulit, dan orang yang buta. Sedikit saya ingatkan lagi, 3 orang ini Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, mengutus malaikat padanya. Yang pertama yang botak didatangi. Ini saya kurang ingat urutannya, botak dulu atau orang yang kena penyakit kulit dulu ya. Yang jelas 3 orang ini didatangi oleh malaikat, lalu menjelma jadi manusia, lalu bertanya pada orang yang botak, apa yang kau paling suka? Dia bilang, saya ingin supaya rambut saya tumbuh dan subur menjadi indah, supaya orang tidak olok-olok saya lagi. Lalu tiba-tiba malaikat itu mengusap kepalanya dan sembuh. Tumbuh rambut yang indah. Kemudian ditanya, harta apa yang paling kau suka? Seingat saya dia bilang waktu itu unta ya. Anggap unta atau sapi salah satunya. Subhanallah, saya terlupa urutannya. Yang jelas dia mengatakan unta. Dikasihlah unta. Kata malaikat itu, pergi ke belakang bukit ini kau akan temukan. Di sana ada unta betina yang sudah hamil, kalau salah yang punya, atau satu pasang yang akan punya keturunan banyak. Diambillah, lalu orang itu pergi dan hanya menjadi kaya raya dan terkenal di masyarakat. Yang kedua adalah orang yang kena penyakit kulit, naudzubillah, lalu malaikat menjelma lalu mengatakan,
apa yang kau inginkan? Dia bilang, saya sembuh dari penyakit kulit ini supaya orang tidak hina saya. Malaikat usap sembuh. Lalu ditanya, harta apa yang kau paling suka? Dia bilang sapi. Baik. Kata malaikat, pergilah ke sana, belakang bukit kau akan temukan sapi. Ditemukanlah jantan sama betina atau betina yang sudah akan melahirkan ya, sehingga punya keturunan banyak nanti. Intinya orang ini gembira, dia pergi dan punya banyak peternakan sapi. Sebagaimana yang pertama tadi punya berkembang besar perkembangan untanya, jadi kaya raya. Yang ketiga orang buta didatangi, dikatakan apa yang kau paling suka, dia bilang saya ingin mata saya sembuh bisa melihat. Lalu diusaplah sembuh matanya, lalu dikatakan harta apa yang kau paling suka, dia bilang kambing. Lalu diberikanlah seperti kedua temannya tadi, sehingga dia punya kambing banyak sekali. Beberapa tahun setelah itu, datanglah malaikat ini menjelma seperti orang mereka tadi. Yang botak ini datang orang yang botak persis seperti dia. Lalu minta tolong bertemu dengan orang ini, lalu bertemu, kemudian dia katakan, saya seorang musafir, saya butuh satu ekor unta saja yang bisa membantu saya melakukan perjalanan ya, dari sekian banyak harta yang Allah berikan kepada ya. Lalu kemudian dia mengatakan saya sibuk apalah segala macam, mungkin dia tolak, dia nggak mau kasih. Kemudian kata malaikat tersebut, bukankah kau si fulan dulu yang seperti saya nasibnya, botak juga dan miskin ya. Kemudian Allah sembuhkan kau dan Allah berikan kau harta. Dia bilang tidak. Memang saya terus dulu dari lahir ini tampan begini. Rambut saya bagus. Dan saya kaya. Kata malaikat, semoga kalau kau dusta, Allah memberikan keadaan. Begitu malaikat pergi, tiba-tiba rontok semua rambutnya. Semua untanya mati. Kena hama. Habis jadi miskin. Dia tanya orang yang kedua yang kena penyakit kulit. Dan sama. Malaikat menjelma jadi manusia dan sama. Alhamdulillah kulitnya semua ya, rusak. Kemudian minta tolong ketemu lalu mengatakan saya musafir, saya butuh satu ekor sapi saja dari sekian harta yang Allah berikan kepada kamu. Dia bilang sama tadi, saya sibuk apalah segala macam, pergilah, suruh usir. Lalu kata malaikat tersebut, bukankah kau si fulan dulu yang kulitmu sama dengan saya dan Allah sembuhkan dan kau miskin Allah berikan kekayaan? Dia bilang tidak, saya dari lahir begini ya. Maka kata malaikat, semoga kalau kau bohong ya kau kembali pada keadaan yang pertama. Maka begitu malaikat pergi, ya kena kembali naudzubillah penyakit kulitnya, kemudian sapinya semua mati, peternakannya habis jadi miskin. Nah orang yang ketiga jadi saksi bahasan kita, didatangi malaikat sama persis dengan dia, mirip seperti dia, buta matanya, lalu minta tolong. Dia bilang dia musafir. Lalu ketemu dia bilang saya musafir, butuh seekor kambing saja. Lalu kata orang buta tersebut, sesungguhnya orang ini telah ditimpa apa yang telah menimpa aku dulu, gitu kan? Kemudian dia bilang, masuklah ke peternakan saya, ambil kambing yang kau mau, terserah, berapapun. Kau boleh ambil berapapun, kau boleh tinggalkan berapapun, terserah. Maka kata malaikat tersebut, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu yang telah menguji kamu dan kedua temanmu. Tapi kalau temanmu gagal dan kau telah berhasil, aku tidak butuh dengan kambing tersebut, maka semoga Allah berkahi. Seperti itulah. Ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati sekali. Ya. Kemudian juga masuk dalamnya adalah orang yang pendek dan perutnya buncit, maksudnya kaya raya gitu kan, bisa maknanya itu. Kemudian karena banyaknya makanan dia makan, perutnya buncit, kemudian sombong. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga teman-teman sekalian adalah mustakbir, orang yang sombong. Ingat teman-teman sekalian, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Makin merendah makin bagus. Kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Jangan sombong. Pakai sepatu baru, pakai baju baru, pakai mobil baru, punya rumah baru, punya pasangan yang sempurna, misalnya anak-anak yang sempurna, apalah nama, jabatan, pendidikan, jangan sombong. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Tidak boleh sombong, ini sifat ahli neraka. Ya, harus hati-hati, harus hati-hati. Jadi kalau Allah berikan kelebihan, justru kita merendah, kita berbaur dengan orang-orang, kita berteman sama orang-orang. Jangan sombong. Kalau jalan pakai sepatu baru, nggak usah dipuji-pujiin sepatunya, gitu kan? Jangan biasa saja. Seakan-akan mau nunjukin orang ini sepatu baru nih, mereknya ini nih, tahu nggak harganya, sekian puluh juta, sekian ratus juta, dan mau diapain itu. Juga dengan baju baru, pakai alhamdulillah. Orang tanya baru, alhamdulillah, Allah kasih rezeki, seperti itu.
apa saja rumah baru dan seterusnya, semua kita bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan kita insya Allah walaupun hanya sebuah hadis tapi sangat banyak ilmu yang bisa kita ambil insya Allah. Kita cukupkan dengan satu hadis ini dan kita akan lanjutkan pertemuan akan datang insya Allah dengan hadis selanjutnya nomor 258 dengan bab yang sama, bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, miskin dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin.